itu sehabis tidur. Tarawih itu nggak disyaratkan tidur, tapi punya kesamaan. Apa samanya? Sama-sama qiyamul lail. Makanya kalau doa kunut ya Pak, nazilah itu hati-hati. Bahasa Arabnya yang benar, nanti batal sholatnya. Contoh bahasa Arabnya Palestina itu Filastin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna wa zidna ilman ya rabbal alamin. Amma ba'd. Bapak-bapak jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan bahas tentang masalah qiyamul lail ya Pak, atau sholat malam. Mulai dari definisi dulu. Ada kitab namanya Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Di kitab tersebut ada definisi qiyamul lail. Dijelaskan bahwa qiyamul laili, sholat malam, huwa adalah qada'ul laili, mengisi waktu malam hari, walau sa'atan, walaupun sa'ah itu kalau zaman sekarang artinya jam, tapi maksudnya walaupun sebentar. Diisi apa malam harinya? Disolati dengan sholat sunnah. Disolati dengan sholat sunnah. Ba'da sholatil isya, setelah sholat isya. Jadi kalau sebelum sholat isya bukan disebut qiyamul lail, walaupun dilaksanakannya jam 3 pagi, tapi belum sholat isya. Seperti itu. Nah, qad yasbiquhu naumun. Kadang habis sholat isya tidur dulu baru sholat. Namanya tahajud. Wa qad la yasbiquhu. Kadang habis sholat isya langsung sholat. Namanya qiyamul lail secara umum. Termasuk di antara qiyamul lail itu adalah sholat tarawih. Termasuk lagi yaitu sholat rawatib ba'diyah isya. Termasuk lagi qiyamul lail itu apa? Sholat witir, penutup sholat. Itu sholat semuanya syaratnya sehabis sholat isya. Jadi kalau ada orang Ramadan datang ke masjid, terus kondisinya imam sudah sholat tarawih, apa yang dilakukan Pak? Sholat isya dulu, kalau enggak batal. Jangan langsung ikut tarawih. Sebab syarat tarawih itu harus sehabis sholat isya. Apa yang melandasinya? Hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar. Nah, kata Abdullah bin Umar,
anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sholatil laili. Ada laki-laki yang nanya Rasulullah tentang sholat malam atau qiyamul lail. Ini ada di Sahih Bukhari, ada di Sahih Muslim. Apa jawab Rasulullah? Sholatul laili masna masna. Sholat sunnah qiyamul lail itu atau sholat sunnah di malam hari itu sholat sunnah yang dilakukan 2 rakaat. Fa iza khasyiya ahadukum as-subha, kalau khawatir datang waktu subuh, sholat rakaatan wahidah, maka sholat 1 rakaat. Sholat apa tuh? Witir. Ya, tutiru lahu maqad sholat, untuk mengganjilkan sholat yang sholat malam tadi. Jadi penutup sholat malam itu apa? Witir. Boleh nggak witir habis maghrib? Boleh nggak? Nggak boleh. Maka ketika Rasul menggabungkan sholat malam dengan sholat witir dalam hadisnya, berarti sholat malam hukumnya ikut sholat witir, harus sehabis sholat isya. Seperti itu. Bisa dipahami ya insyaallah ya. Itu sholat malam. Nah yang kedua sholat tahajud. Tahajud itu bagian sholat malam, tapi tidak semua sholat malam sholat tahajud. Itu yang harus dipahami. Kalau sholat tahajud itu adalah dalam kitab Hasyiah Ad-Dasuki dikatakan sholatut tatawwu'i fil laili, sholat sunnah di malam hari, ba'dan naumi, setelah tidur. Tapi ba'dal isya'i, tidurnya sehabis isya. Makanya itu orang salah Pak kalau kemudian nanti isanya sekalian tahajud, itu salah. Kalau sholat isanya sekalian qiyamul lail, benar. Syarat tahajud itu tidurnya harus sehabis sholat isya. Seperti itu. Kalau habis sholat isya belum tidur, namanya bukan tahajud, namanya qiyamul lail. Jenisnya ya macam-macam. Mau ba'diyah isya, mau sholat taubat, mau sholat istikharah, mau terserah saja, ataupun sholat sunnah mutlak, yaitu qiyamul lail. Seperti itu. Apa yang melandasi hadis sahih riwayat Imam Al-Asbihani dalam kitab Ma'rifatus Sahabah, dari sahabat namanya Hajjaj bin Amr Al-Ansari. Kata Hajjaj bin Amr Al-Ansari, yahsabu ahadukum, ada seseorang menyangka atau kalian menyangka, idza qoma minal laili yusalli, malam hari habis isya sholat, hatta yusbih, sampai subuh, innahu qad tahajjad, dia telah melakukan sholat tahajud. Kata Hajjaj bin Amr Al-Ansari, innama tahajud ba'da raqdah. Salah. Tahajud itu adalah sholat malam setelah tidur. Diulangi lagi, summa sholat ba'da raqdah, yaitu sholat sunnah setelah tidur. Tidurnya habis isya, karena disebut sholat malam. Seperti itu. Nah, tilka kanat sholatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk meyakinkan, Hajjaj bin Amr Al-Ansari mengatakan itu sholat tahajud dari Rasul. Jadi walaupun yang ngomongnya sahabat itu disebut hadis mauquf, tapi karena dari Rasulullah namanya marfu hukmi.
Seperti itu. Maka ini saja dalil bahwa sholat tahajud itu adalah sholat setelah tidur yang tidurnya sehabis isya. Yang kedua, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, surah Al-Muzammil. Di surah Al-Muzammil itu ada ayat inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wa aqwamu qila. Sebelumnya ayatnya gimana? Inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Seperti itu. Muhammad, saya mau kasih wahyu kamu nih. Kayak gitu. Nah, ini berat tugasnya didakwahkan. Salah satu nolong dakwah wahyu, dakwah menyampaikan wahyu Allah Rasulullah, apa yang diperintahkan Allah ke Rasulullah? Salat tahajud. Di hadis Riyadhus Shalihin ya, bab tentang tawakal, ada hadis Bukhari Muslim, Pak. Ada nabi yang berdakwah, nabi loh padahal. Kata Rasul itu, tapi selama berdakwah nggak ada satu umat pun yang mau ikut dengan dia. Ada nabi yang berdakwah, terus kemudian kata Rasulullah, nabi ini dapat umatnya cuma 2, bertahun-tahun dakwah. Ada nabi yang dakwah dapat umatnya cuma 7. Nabi itu yang penyampaiannya bagus, dakwahnya lembut, seperti itu. Maka kalau kita ngajakin orang dengan ilmu yang kita miliki pas-pasan, terus kemudian ada yang gak mau, ya biasa saja. Nabi saja ada yang mau cuma 1-2 orang. Padahal bahasanya bagus. Ada yang bilang misalkan, Pak, gaya nasihatinya saya nggak cocok. Terus salah apa benar sih? Ya, pokoknya nggak suka saja, ya nggak apa-apa. Kalau salah berarti diperbaiki. Tapi kalau cuma nggak suka, misalnya gara-gara beda pandangan, beda pendapat, ya nggak apa-apa. Beda pendapat itu biasa. Biasanya yang ribut itu beda pendapatan, Pak. Nah, baru tuh ribut biasanya. Nah, jadi ya para nabi aja biasa seperti itu. Dulu para ulama pun tidak sedikit yang kemudian mendakwahkan ilmunya, tapi ya ada yang mau, ada yang enggak. Seperti itu. Nah, salah satu yang kemudian Rasul menopang dakwah Rasulullah, mendukung dakwah Rasulullah itu adalah sholat tahajud. Inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wa aqwamu qila. Apa tafsir nasyi'atal lail? Di tafsir Qurtubi dijelaskan pendapatnya Aisyah istri Rasulullah, Ibnu Abbas ummu Rasulullah, dan para sahabat yang lain. Dikatakan nasyi'atul lail ya, al-qiyamu lis-shalah minan naumi ba'dal isya. Nasyi'atul lail itu artinya bangun malam, bangun untuk melaksanakan sholat isya, bangun dari tidur setelah tidur sehabis sholat isya. Seperti itu. Terus apa kata Aisyah dan kata Ibnu Abbas? Ya, diriwayatkan dalam tafsir Qurtubi, wahia sholatut tahajudi. Jadi istilah sholat tahajud itu sudah masyhur sejak zaman sahabat. Seperti itu para jamaah. Ya sama kalau kayak tarawih itu sudah masuk sejak zaman Rasulullah. Apakah beda tarawih dengan tahajud? Ya beda. Tarawih itu hanya ada di Ramadan, tahajud itu di Ramadan dan di luar Ramadan. Kalau tahajud itu
itu sehabis tidur. Tarawih itu nggak disyaratkan tidur, tapi punya kesamaan. Apa samanya? Sama-sama qiyamul lail. Seperti itu. Juga punya kesamaan dengan ba'diyah Isya. Sebab ba'diyah Isya pun qiyamul lail. Nah, definisi-definisi sederhana kayak gini Pak terkadang tidak sampai, sehingga orang bingung tuh. Seperti itu. Oh, ini apaan nih? Tadi sudah sholat tarawih, nanti malam nggak boleh sholat lagi gitu. Nah, padahal jenis sholatnya beda. Kalau nanti malam sholat lagi, sholat sunnah taubat juga boleh-boleh saja. Seperti itu. Yang penting witirnya jangan 2 kali, itu saja. Kalau witirnya 2 kali namanya bukan witir, tapi syaf'un, genap. Seperti itu. Mau berapapun kan. Nah, misalnya habis tarawih witirnya 3, terus nanti habis sholat tahajud witirnya 1, jadi berapa tuh? 4 begitu. Terus habis tahajud witirnya 2, ya bukan witir kalau 2 kan gitu. Namanya sholat witir itu ganjil. Jadi gimana? Ya udah nggak usah witir, cukup sekali. Ya, seperti itu. Kalau ditanya afdol mana, witir sehabis sholat tarawih dengan witir nanti malam habis baru sehabis tarawih, karena ada hadis sahih, siapa yang sholat tarawih berjamaah terus kemudian tidak pergi sebelum imam pergi, jadi pulangnya nunggu imam pulang dulu baru dia pulang, kutiba lahu qiyamul lailah, maka dia dicatat sholat 1 malam full. Nah, saya nyampein ini Pak, ada yang nanya, di masjid saya Ustaz imamnya gak pulang-pulang jadi mau pulang bingung kayak gitu kan, pengen dapat pahala apa tuh, sholat 1 malam penuh nungguin imam pulang, imamnya enggak pulang-pulang ngobrol sama DKM tuh. Saya bilang dihukumi secara adat aja Pak. Jadi kira-kira ini udah selesai, berarti dia sudah tidak menjabat imam lagi kan gitu. Mantan imam kan gitu. Ya udah berarti udah selesai kan. Urusan ngobrol sudah bukan imam lagi. Tapi kalau masih zikir-zikir, doa itu kan bagian daripada sehabis sholat. Seperti itu. Nah, baik. Jadi tahajud dengan tarawih berbeda. Ya sama kayak sholat tahiyatul masjid dengan sholat sunnah wudu juga beda. Sesuai dengan penyebabnya masing-masing. Sholat tarawih ada hadisnya, sholat tahajud ada hadisnya, masing-masing seperti itu. Nah, baik. Nah, jadi sholat tahajud itu adalah sholat yang dilakukan setelah tidur, tapi tidurnya sehabis sholat isya. Seperti itu. Selanjutnya, kapan waktu sholat malam para jamaah rahimani wa rahimakumullah? Waktu sholat malam itu adalah pada sholat isya, sehabis sholat isya sampai subuh, masuk waktu subuh. Sama kayak ba'diyah itu Pak. Ba'diyah itu ya, waktunya adalah dari sehabis sholat fardu sampai masuk waktu sholat lain. Makanya Rasul sering ba'diyahnya di mana? Di rumah. Nah, kalau ini habis maghrib belum sempat ba'diyah, terus kajian, selesai kajian belum isya, sholat ba'diyah boleh. Seperti itu. Kecuali sudah masuk waktu isya.
Kalau waktu qobliyahnya dari masuk waktu maghrib sampai dilaksanakannya sholat fardu. Seperti itu. Kalau ba'da qobliyah maghrib, qobliyah maghrib itu ada dalilnya, tapi bukan rawatib, karena tidak diistiqomahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dalilnya di Sahih Bukhari. Shollu qoblal maghrib, sholatlah qobliyah maghrib sampai 3 kali. Tapi Ibnu Umar ditanya, apa sholat rawatib yang diistiqomahkan Rasulullah? Jawabnya apa? Qobliyah subuh, terus qobliyah zuhur 4 rakaat, terus ba'diyah zuhur 2 rakaat, terus ba'diyah maghrib 2 rakaat, sama ba'diyah isya 2 rakaat. Seperti itu. Itu yang sunnah muakkad. Kenapa? Diistiqomahkan Rasulullah. Jadi 12 rakaat. Bukan versinya Ibnu Umar, versinya Aisyah. Kalau versinya Ibnu Umar 10. Seperti itu. Qobliyah zuhurnya 2 rakaat. Tapi bukan berarti qobliyah asar nggak ada, dan bukan berarti qobliyah nggak ada dalilnya. Cuma tidak diistiqomahkan Rasulullah. Baik. Nah, jadi sholat malam itu sehabis sholat isya sampai waktu subuh. Cuman kalau sholat tahajud lebih istimewa. Kalau sholat tahajud pahalanya lebih besar. Apa yang melandasi kalau sholat tahajud itu pahalanya lebih besar pada jamaah rahimani wa rahimakumullah? Yaitu hadis riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar. Kata Rasulullah atau Rasul bersabda, ahabbus sholat ilallah sholatu Daud. Sholat yang paling istimewa itu sholatnya Nabi Daud. Ya, dijelaskan sama Rasulullah, sholatnya Nabi Daud itu adalah karena yanamu nisfal laili, tidur separuh malam. Separuh malam itu tidurnya sehabis isya. Terus wayakumu sulusahu, sepertiga malamnya bangun untuk sholat, berarti sepertiga. Wayanamu sudusahu, lalu tidur lagi 1/6, bangun waktu subuh. Hadis ini bisa dipahami nggak Pak? Cara memahaminya gini, bagi waktu sehabis sholat isya sampai subuh dengan pembagian 1/6 dibagi 6. Misalnya habis sholat isya jam 7:04, habis waktu subuh jam 4:04. Contoh saja seperti itu. Berarti dari sehabis sholat isya jam 7:04 sampai jam 4:04 itu berapa jam Pak? Biasanya ada faedah yang 9 jam. 9 jam dibagi 6 berapa? Dibagi 6, 9 dibagi 6 1,5 jam. Kalau 2/6 itu kan 1/3. Seperti itu. Nah, jadi caranya kata para ulama itu 3/6 untuk tidur, 2/6 untuk sholat, 1/6 untuk tidur lagi, baru sholat subuh. Enggak Pak, banyak kan, 1/2 jam masa 12? Lumayan Pak. Jadi kalau 1,5 jam dikali 3 berapa? 4,5 jam ya? Dari jam 7:04 tambah 4,5 jam itu berapa? Enggak,
8, 9, 10, 11 tambah 45, 11:45 tidur. 11:45 bangun sholat malam 3 jam sholatnya. 11:45 sampai 1, 2, jam 3 kurang seperempat. Jam 3 kurang seperempat tidur lagi, bangun-bangun subuh. Apa itu? Kalau takut bangunnya suruh, pakai alarm. Kalau masih takut bablas, tidurnya di masjid. Masa masih tidur juga kan gitu. Itu disebut sholat Daud. Sholat yang paling dicintai Allah. Seperti itu. Maka kemudian dari dalil ini, sholat sehabis tidur, kalau nggak bisa seperti itu ya minimal habis isya ada tidurnya terus sholat. 3 jam sholat sampai juga. Tapi kalau Rasul sholat malam itu dalam riwayat pernah baca 3 surat, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, dan bacanya mutarossilah, pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu. Terus kemudian sujudnya Rasulullah itu dalam riwayat itu kira-kira 50 ayat per sujud di sholat malam. Berapa menit ya sujudnya? Ya anggap surah An-Naba 40 ayat surah An-Naba itu. Tambah 10 lagi. Kalau selesai An-Naba sama An-Nazi'at 10 ayat berapa kira-kira? 10 menit aja. 10 menit lah. Sujud itu 1 kali sujud, 2 kali sujud 20 menit kan gitu. Doa. Sebab ada hadis sahih Muslim, aqrabu ma yakunu bihil abdu min rabbi wa huwa sajid. Posisi terdekat seorang hamba dengan Allah itu adalah dalam kondisi sujud. Lalu apa kata Rasulullah? Fa'aksiru ad-du'a, perbanyak minta. Seperti itu. Jadi agak sedikit membahas ya. Kadang kita tuh salah paham dengan hadis shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Pahamnya apa tuh? Rasul sholat ya kita ikut sholat. Nah kalau hal-hal di dalamnya ditambahin boleh. Di antaranya nambah doa. Dan Rasul yang nyuruh nambah doa. Seperti itu. Misalnya nanti di bab tahiyat akhir itu Rasul ngomong, "Faliyad'u ahadukum masya'a." Kalian doa minta apa saja silakan. Sehabis tasyahud. Kenapa? Ya kalau pengen dilafazkan berarti harus pakai bahasa Arab. Sebab kalau bahasa Indonesia nggak boleh menggunakan bahasa Indonesia dalam sholat. Makanya kalau doa kunut ya Pak nazilah itu hati-hati. Bahasa Arabnya yang benar. Nanti batal sholatnya. Contoh bahasa Arabnya Palestina itu Filastin. Nah terus pas kunut nazilah Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Palestin, masuk tuh bahasa Indonesia. Seperti itu. Indonesia apa? Indonesia karena nggak ada orang. Ada domba. Itu harokat apa kira ya Pak? Orang Arab nggak ada O. Terus orang Arab juga nggak ada E, adanya ba.
seperti itu. Makanya orang Arab harus belajar sama orang Sunda. Biar bisa P. Orang Arab nggak bisa itu P, Pak. Bisanya ba. Papa jadi baba. Pepaya jadi babaya. Paris jadi baris. Filipin jadi Filipin. Gak bisa mereka bilang P. Saya itu pernah punya guru, ya, terus coba Ustaz P, B gitu. Ya memang bisa seperti itu. Wah, ini harus kursus nih sama orang Sunda. Nah di kita nyangkanya P itu F kan gitu. Fitnah jadi fitnah kan. Ya inilah namanya juga ilmu bahasa itu kan ilmu humaniora. Tradisi masing-masing. Nggak bisa itu kemudian disamakan. Di kita kalau terima kasih jawabnya sama-sama kan kayak gitu. Di Arab syukron sawah-sawah yang nggak masuk Pak. Gitu. Kalau ngikutin orang Arab bilang syukron jawabnya apa diterjemahkan makasih ya kayak gitu. Mohon maaf ya yang nggak nyambung juga di situ. Di Inggris juga kan beda. Thank you jawabnya you are welcome kan gitu. Kalau diterjemahkan terima kasih, selamat datang buat kamu kan gitu, atau apa misalnya, ya nggak bakalan nyambung. Jadi setiap bahasa itu punya tradisi masing-masing. Maka ada istilah anekdot kan, nyuwun sewu dikasih 1000, padahal minta maaf kan seperti itu, atau permisi. Ya, nggak bisa disamakan itu seperti itu. Maka belajar ilmu bahasa, belajar humaniora, belajar tradisi. Kalau kita maksain kemudian bahasa Arab lewat tradisi Indonesia, ya nggak nyambung seperti itu karena beda. Baik, jadi ke situ-situ tuh gimana tuh? Nah, sampai mana tuh saya? Sampai mana Pak? Oh, doa ya dalam sholat. Ya bebas-bebas saja doa itu. Seperti itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita kan pernah bahas. Tidak ada riwayat hadisnya, tapi Quran nyuruh. Fa iza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Sehingga dimasukkanlah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau nyari Rasulullah sholat pakai a'udzu, ya sampai berubah nggak ketemu riwayatnya. Seperti itu. Kalau zaman sekarang itu kan di Arab kalau Ramadan itu kan kadang suka di Imam Masjidil Haram doa kunut witir. Itu kan doain Palestina, doain Indonesia juga. Lama itu doanya. Kalau ditanya hadisnya mana ya bingung juga Pak. Karena itu susunan doanya susunan sendiri. Seperti itu. Makanya kemudian kalau pertanyaannya apa yang dilakukan ketika sujud, mintalah. Kecuali kita bukan orang yang tidak butuh dengan kecuali kita bukan orang yang butuh pertolongan Allah. Kita ini kan butuh dari urusan rumah tangga. Doa itu bebas-bebas saja Pak. Asal jangan minta, syaratnya doa itu salah kalau 3 hal. 1, istijab, mendikte Allah. Ya Allah, tolong pokoknya besok saya harus punya mobil. Nah gitu. Doa ngancam. Sebab kenapa istijab tidak boleh? Nanti gerutu Pak. Ya Allah, ternyata mobilnya enggak ini nih muncul besoknya kan. Berarti doa saya enggak ikram. Ya Allah, tolong saudara saya ini sembuhkan ya Allah. Sembuhkan ya Allah. Dalam sholat. Terus ngomong ke jamaah, tolong ya saudara saya lagi sakit, doain semuanya khusyuk, nangis. Besok ada pengumuman innalillahi wa inna ilaihi
rajiun. Apa ini namanya nggak dikabul? Enggak. Salahnya kita maksa. Terkadang apa yang kita inginkan itu belum tentu diinginkan oleh Allah untuk kebaikan kita. Makanya kalau doa jangan maksa. Kasihlah ujungnya. Yang kalau memang hal ini tidak baik, terserah Engkau ya Allah, baiknya gimana? Kan itu. Seperti itu. Sehingga kemudian kalau ternyata yang terjadi berbeda, nerima. Kalau terjadinya sama, nggak sombong. Kalau dikabulin lagi dikabulin, kayaknya saya soleh ya kayak gitu. Tiap doa dikabulin, ini kan masalah juga. Seperti itu. Kalau kemudian bikin pengumuman siapa yang nitip doa ke saya saja berkali-kali dikabulkan. Sudah ya? Baik, ya sudah. Baik, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, terima kasih. Jadi saya simpulkan dulu sebentar ya. Ada sholat malam, ada tahajud, seperti itu. Sholat malam yaitu sholat yang dilakukan sehabis sholat isya. Sholat tahajud, sholat yang dilakukan sehabis tidur, yang tidurnya sehabis sholat isya. Baik, itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.